أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 18. Penjelasan tentang malaikat kiraman katibin. Sesungguhnya setiap manusia selalu dibarengi dua malaikat. Salah satu dari keduanya ada di sisi kanannya. Dia mencatat kebaikan-kebaikan tanpa disaksikan oleh malaikat lain. Malaikat kedua ada di sisi kirinya. Dia mencatat keburukan-keburukannya. Dia tidak mencatat kecuali dengan disaksikan oleh temannya atau disaksikan oleh malaikat yang ada di sisi kanan. Jika manusia itu duduk, maka salah satu dari keduanya itu ada di sisi kanannya dan malaikat yang lain ada di sisi kirinya. Jika manusia itu berjalan, maka salah satu dari keduanya, malaikat itu ada di depannya dan malaikat yang lain ada di belakangnya. Dan jika manusia itu tidur, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di kepalanya dan malaikat yang lain ada di kedua kakinya. Dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan ada 5 malaikat, yaitu 2 malaikat di waktu malam, 2 malaikat di waktu siang, dan 1 malaikat yang tidak pernah terpisah dari manusia itu sewaktu-waktu. Hal itu merupakan firman Allah yang maha luhur yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. 2 malaikat mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya di antara 2 belikatnya. Pena mereka berdua adalah lisannya manusia. Tinta mereka berdua adalah ludahnya manusia. Dan wadah tinta mereka berdua adalah mulutnya. Mereka berdua mencatat amal-amalnya sampai kematiannya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya malaikat yang ada di sisi kanan percaya kepada malaikat yang ada di sisi kiri. Tatkala seorang hamba melakukan keburukan dan malaikat di sisi kiri ingin mencatatnya, maka malaikat di sisi kanan berkata, "Tahanlah." Lalu malaikat yang di sisi kiri pun menahannya atau tidak mencatat keburukannya selama 7 jam. Jika hamba itu memohon ampun kepada Allah, maka dia tidak akan mencatatnya. Dan jika hamba itu tidak memohon ampun kepada Allah, maka dia mencatatnya 1 keburukan. Tatkala hamba itu dicabut nyawanya dan diletakkan di dalam kuburnya, kedua malaikat itu pun berkata, "Wahai Tuhan, Engkau memasrahkan hambamu kepada kami. Kami mencatat amalnya dan Engkau telah mencabut ruhnya. Maka izinkanlah kami naik ke langit." Lalu Allah yang maha luhur berkata, "Langit telah terpenuhi dengan para malaikat yang membaca tasbih. Kembalilah kalian berdua dan bertasbihlah kepadaku di atas kubur hambaku. Bacalah takbir dan bacalah tahlil, dan catatlah pahalanya itu untuk hambaku sampai aku membangkitkannya dari kuburnya." Allah yang maha luhur menyebut kiraman katibin. Mereka disebut malaikat kiraman katibin karena tatkala mereka mencatat kebaikan, mereka naik dengan membawa kebaikan itu ke langit, melaporkannya kepada Allah yang maha luhur, dan bersaksi seraya berkata, "Sesungguhnya hambamu yaitu Fulan telah melakukan kebaikan seperti demikian dan demikian."
Dan tatkala mereka mencatat keburukan pada hamba itu, mereka naik ke langit dan melaporkannya sembari merasa susah dan sedih. Lalu Allah yang Maha Luhur bertanya, "Wahai malaikat kiraman katibin, apa yang telah dilakukan hambaku?" Malaikat kiraman katibin diam sampai Allah bertanya 2 dan 3 kali. Lalu mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, Engkau adalah zat yang menutupi celah. Engkau memerintahkan hamba-hambamu untuk menutupi celah hamba-hamba yang lainnya. Sesungguhnya mereka membaca kitabmu setiap hari dan berharap kami menutupi celahnya." Maka berkata sebagaimana firman Allah yang artinya, "Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di dalam surat Al-Infitar ayat 11-12. Lalu ayat seterusnya yang artinya, "Maka sesungguhnya kami menutup celah-celah mereka, sedangkan Engkau zat yang mengetahui segala yang sama." Karena itulah mereka disebut malaikat kiraman katibin. Wallahu alam bisawab.